Jadi suatu ketika pengurus bertanya kamu, ya kadang-kadang Bapak Ibu orang bertanya ke Ustaz kok ndak untuk bertanya loh, tapi mencari senjata menembak kawannya. Ambo tahu Ustaz bahwasanya Nabi itu berkunut, tahu ambo tuh ya, hadis Nabi kunut itu kan dari Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi SAW berkunut. Tapi kecil beliau, tapi kan Nabi tidak taruh ya berkunut Ustaz. Kini bako ada perlu musaji nan setiap subuh tu berkunutnya Ustaz. Ketika itu mengaji Ustaz, ambo sampaikan, Pak, di masjid kita kok kita membaca alif lam mim sajadah setiap Jumat tak? Iya. Nabi taruh baca itu hari Jumat atau sekali-sekali? Sekali-sekali. Tidak dulu dalam riwayat hadis itu dawama ndak kana pernah, itu redaksi hadisnya itu. Kalau kana itu pernah ya. Tidak ada muazabah. Keterangan muazabah itu artinya perbuatan ini terus-terusan dilakukan Nabi, konsisten. Tidak. Kalau yang konsisten dilakukan Nabi itu sholat malam betul, sholat witir iyo, siwak betul. Tapi kalau membaca ayat sajadah tidak, cuma redaksinya kana. Adalah Nabi SAW pada suatu subuh Jumat membaca surat Alif Lam Mim Sajadah dan surat Al-Insan ya. Itu hadisnya tidak terus-terusan. Kini di musaji kita taruh tidak hari Jumat membaca itu Pak? Iya. Itu ba'am kesuitnya itu Ustaz. Maksudnya perbuatan sekali dilakukan Nabi sampai kiamat dia menjadi sunnah. Sampaikan dia itu. Sampai kiamatnya jadi sunnah. Kalau terus-terusan ba'am Ustaz jadi bid'ah. Oh enggak bid'ah. Apa namanya? Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, para bundokan duang, para pemuda, jamaah yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak atas undangan dari Ustadz Icap menghubungi ambo hadir ke masjid kita. Judulnya dek beliau tadi musaji sederhana, tapi pintunya bentuk pintu Masjid Nabawi ya Bu ya. Tidak jadi sederhana. Ya. Raso-raso sabantale masuk ke raudhah gitu. Mudah-mudahan itu kan pangenangan momentum. Kita adalah umat yang mencintai Nabi Muhammad, tapi kebetulan hidup di masa kita tidak bisa menjumpai Nabi Muhammad secara fisik. Maka yang kita bisa temui secara fisik apa? Ya, kalau bahasa Inggrisnya momentum. Istilahnya tuh kenang-kenangan saja dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang yang ya barangkali dipasangnya foto ya makam Nabi, sebab itu pula nanti ada idenya ya, sebab kerinduan kepada Nabi. Atau seperti kita buat pintu masjid kita seperti pintu Masjid Nabawi ya, mudah-mudahan itu wujud kerinduan saja, dan kerinduan yang di dalam hati kita memang benar-benar ada. Kita taruh Nabi Muhammad SAW pada puncak cinta, melebihi diri kita sendiri, melebihi keluarga kita. Dan mudah-mudahan tentu saja nanti kita termasuk umatnya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut minum di haud beliau, di telaga beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo
diundang ke Padang Panjang ko sekali-sekali. Sekali-sekali diundang ke Padang Panjang. Terakhir kalau nan ke kota Padang Panjang mana raso-rasonyo adalah setahun. Kama tu ke MTI Jaho. Jaho ko masuk kota atau masuk tanah datar? Tanah datar. Sangkuat kok masuk kota. Berarti yo lo na dua mau diundang Padang Panjang. Ikolah pertama kali yang mau diundang ke Padang Panjang. Dan memang dalam sejarah keilmuan Sumatera Barat secara khusus kalau kita bahas, Padang Panjang ini adalah tempat pertemuan keilmuan-keilmuan yang ada di Sumatera Barat. Kenapa bisa kita katakan pertemuan? Karena Bapak Ibu, di Padang Panjang inilah dulu transit stasiun kereta api, ke salah satu faktor. Kenapa Padang Panjang dahulu menjadi poros keilmuan Sumatera Barat abad 20? Salah satunya adalah karena memang di Padang Panjang ada sampai transit dari Solo keretanya ke Marijo, dari Bukit Tinggi ke Marijo, dari Padang ke Marijo. Makanya Haji Rasul, ayah Buya Hamka, dan Haji Rasul ke orang mana sebenarnya Pak? Orang Maninjau Bu. Haji Rasul orang Maninjau, tapi beliau mendirikan Tawalib School di mana? Padang Panjang. Begitu dulu memang kemajuan Padang Panjang, istilahnya menjadi transit. Nah, termasuk tokoh yang tadi kita sebutkan, pendiri MTI Jaho, yaitu Syekh Muhammad Jamil. Syekh, aduh alumni MTI Jaho Bu. Aduh Pak. Ya, termasuk juga Syekh Muhammad Jamil Jaho. Ketika kita baca sejarah beliau, walaupun pondok pesantren beliau ini adalah madrasah tarbiyah Islamiyah. Ya kan, kalau Sumatera Barat kok duo saja nangedang. Muhammadiyah cek, Perti cek. Kan duo kok. Muhammadiyah dan Perti. Kalau Muhammadiyah pondoknya apa? Tawalib Diniyah. Kalau Perti pondoknya MTI, nah, Jaho, Canduang, Tabek Panjang, ya. Jadi ternyata dari sisi lahir tentu Muhammadiyah dulu berdiri sebagai organisasi daripada NU maupun Perti di Sumatera Barat. Ada cerita menarik kenapa Perti sampai berdiri. Jadi ternyata di awal-awal kembangnya Muhammadiyah terutama di Sumatera Barat, kan lahirnya Muhammadiyah itu di Jawa. Ya. Pendirinya siapa Bu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama asli beliau Muhammad Darwis. Tapi karena beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini punya guru pula namanya Sayyid Zaini Dahlan. Nah, makanya diberikan. Jadi itu ndak namo sabananya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sabananya apa tuh? Gala. Ndak namo lahir. Nama hijrah istilahnya ya. Jadi ternyata yang membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat itu siapa? Haji Rasul, Bapak Buya Hamka. Dan termasuk di dalam organisasi Muhammadiyah ketika itu adalah Syekh Muhammad Jamil. Jadi Syekh Muhammad Jamil itu Bapak Ibu termasuk tokoh awal-awal Muhammadiyah. Di mana letak perbedaannya kemudian? Tahun 1928 ada Kongres Muhammadiyah. 1928 Kongres Muhammadiyah. Di situ perbedaan utama antara Perti dan Muhammadiyah. Apa itu? Masalah keterikatan mazhab. Kalau Perti, MTI, Bapak Ibu, itu yo kareh Syafi'inya. Kalau Perti kareh Syafi'inya. Tapi kalau Muhammadiyah ndak. Yo ndak kareh Syafi'inya. Jadi apapun mazhab, yang penting masih dalam lingkaran ampe mazhab yang muktabar, itu diambil. Itu Muhammadiyah. Nah, sabananya Bapak Ibu di Perti pun ampe mazhab diambil. Sabananya yo. Tapi bedanya di mana? Manan kareh, manan lunak saja. Kalau Perti ko yo agak kareh. Sehingga kalau imam ndak berkunut agak-agak ragu lisah sembahyang Pak cikoy aja.
Makanya ambo jadi imam ko di masjid. Kalau ambo pertama kali ke situ agak ragu ambo. Maka ambo tanya tadi ke Ustaz Richard. Yo, ambo tanya benar dulu. Ustaz siko baca bismillah dak? Yo cik dia. Yo baca bismillah siko. Baik. Bakunut dak cak? Indah, nah yo ndak kunut awak. Kalau lah ndak bakunut biasanya ndak doa bersama sudah salat. Sudah salat doa bersama tidak biasa siko. Ndak ya. Aman tadi ya. Ya kok salah-salah ambo jadi imam beri maaf. Beri maaf. Sebab memang tak ada masalah. Baik masjid ada yang berkunut, ada nan indak. Masjid ada nan doa bersama, ada nan doa surang-surang. Masjid ada nan bismillahnya dijaharkan, ada pula yang disirkan. Tapi nan ambo ndak ingin manuka apa yang sudah biasa dilakukan di satu masjid. Dan inilah sebenarnya prinsip ulama-ulama kita dari dahulu yang membuat masyarakat kita aman damai. Kalau orang-orang nan paham tadi Bapak Ibu RT Muhammadiyah, ada masjid Muhammadiyah di Padang Panjang? Lain. Ada ulama-ulama Perti nan ceramah di situ? Lain. Sebaliknya di masjid-masjid Perti ada buya-buya Muhammadiyah ceramah di situ? Lain. Kenapa? Karena ilmu itu menjadi rahimun baina ahli. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu menjadi perekat persaudaraan antara ahlinya. Tidak ada ceritanya para ulama itu Bapak Ibu bertikai cuma gara-gara masalah remeh yang kita sebutkan tadi. Tidak ada ulama bertikai. Bahkan kita mengkaji itu sekitar 3 tahun yang lalu. Ada salah satu buku karya Haji Rasul Syekh Abdul Karim Amarullah. Ini DR. Ada buku beliau bu. Judulnya Asy-Syir'atu fi raddi ala man qala bi annal qunuta fi subhi wal jahra bil basmalati bid'ah. Ini luar biasa buku. Judulnya panjang, tapi pangkal judulnya tadi apa? Syir'ah. Apa ini buku? Buku ini ditulis di dalam muqaddimahnya Haji Rasul menceritakan buku ini ditulis karena ada sebagian murid beliau yang datang, sebagian murid beliau datang dan bertanya kepada beliau ya tentang problem di tengah-tengah masyarakat, terutama di kampung beliau meninjau. Apa tuh masalah di kampung beliau? Ternyata Bapak Ibu, masjid di kampung beliau sudah dibagi-bagi. Ayo, dibagi-bagi musajid di kampung beliau. Kaum musajid, kaum tua, kaum musajid, kaum muda. Sehingga orang memilih-milih musajid jadinya. Sehingga ketika itu orang pun memilih-milih masjid. Batan luan mana kau musajid ambo, kau ndak musajid ambo. Padahal hakikatnya masjid itu milik siapa? Milik Allah. Orang sudah wakafkan itu masjid untuk Allah. Ini fenomena yang sangat-sangat mengkhawatirkan jangka panjang. Jangka pendek mungkin yang mengecek kau musajid ambo, kau ndak musajid ambo. Mungkin kedepannya orang-orang ini akan punya pikiran, ini saudara saya, ini bukan saudara saya. Padahal yang membuat umat Islam itu bersatu bukan samanya amal bu, enggak. Bukan karena amal sama, enggak dek sama-sama berkunut, enggak dek sama-sama batahlil, tidak. Tapi karena kita sama-sama orang Islam. Anak-anak kok rami di musajid senang wak. Tapi asal yang tua-tua muah menganan. Siapa nama istri Nabi nan sabalih? Kalau dapik sagi piti. Saya nan dapik. Dan anak-anak saja ibu-ibu nak beli. Sabalih total istri Nabi yang pernah dinikahi beliau. Ketika Nabi wafat, 9 tinggal sebab yang 2 sudah wafat. Siti Khadijah dan Siti Saudah. Tinggal 9. Nah, dapik angus. Nah, anduan. Ya, Khadijah, Saudah, Maimunah, Aisyah, Juwairiyah, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah. Jadi Zainab ku ada 2 bini Nabi. Makanya disebut nama bapak. Ya. Kemudian Ramlah, ya, Safiyah, Hafsah, Hindun. Sebalik. Ya, dulu Syekh Hisham Kamil singgah ke Diniyah Putri, itu yang beliau sampaikan. Nama-nama istri Nabi sabalik. Balik ke cerita tadi. Jadi Buya Hamka, ayah beliau maksudnya,
Inyak DR menulis buku judulnya apa tadi Bu? Syir'ah. Syir'ah. Apa isinya? Walaupun beliau Muhammadiyah dan Muhammadiyah tidak berkunut dan Muhammadiyah umumnya bismillahnya sir, tapi kitab itu beliau tulis untuk menjelaskan dalil-dalil kunut dan dalil-dalil menjaharkan bismillah. Bantu ikut ulama dahulu. Ulama dulu. Walaupun ikut ndak amal ambo doa, tapi ambo tahu dalilnya. Itulah kira-kira. Ambo ndak berkunut doh, tapi kalau mencari orang berkunut, ambo ndak anti. Bakok ndak anti, sebab ambo tahu lo nyoba dalilnya. Walaupun ambo ndak amalkan. Naninya pun nampak orang ndak berkunut, aman pun, bakok aman. Inyo pun tahu lo nyoba dalilnya. Makanya kalau ulama dengan ulama, orang alim dengan orang alim, kalau berbeda Bapak Ibu, kalau berbeda lasuh. Bakok lasuh. Andai terjadi diskusi, maka yang keluar adalah dalil. Keluar dalil siko, keluar lo dalil siko. Ku bantu perdebatan antara Syekh Ibrahim Musa, kalau talib Parabe Syekh Ibrahim Musa dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang jumlah rakaat tarawih. Jumlah rakaat tarawih. Siko berapa jumlah rakaat tarawih Bu? Ampe-ampe 3 ya. Ampe-ampe 3. Boleh tarawih ampe-ampe 3? Boleh. Boleh ndak tarawih? Boleh aja. Oh, kan ndak berdosa. Saking ndak perlunya ribut sebenarnya. Di sebuah masjid batikai orang kau masjid siko ampe-ampe atau 22. Kau masjid 8 atau 20 tarawihnya. Bacakak orang tutui masjid kali. Bakok tutui masjid kau ya. Tarawih sunat, bacakak haram. Tarawih hukumnya sunat. Kalau bacakak hukumnya haram. Daripada kalau kebacakak gara-gara nan sunat, itu namanya apa? Mengerjakan yang haram gara-gara yang sunat ndak pati ancak ndak sah tarawih deh. Aman. Ya. Jadi masalah tarawih walaupun Muhammadiyah aku ampe-ampe 3 gitu. Tapi kita pun tahu dalil. Yang sholat 2-2 dapik lo dewa dalilnya. Ndak berkunut dapik lo dia dalilnya. Jadi ambo pernah kalau di Payakumbuh itu Muhammadiyahnya di Masjid Ansarullah itu. Jadi suatu ketika pengurus bertanya ke ambo, ya kadang-kadang Bapak Ibu orang bertanya ke ustaz kok ndak untuk bertanya tapi mencari senjata menembak kawannya. Orang kadang-kadang bertanya ke ustaz bukan mencari ilmu tapi mencari apa? Cari senjata. Kok dapik jawik dari ustaz berpakai buku untuk menembak kawan kan udah itu. Ya. Tanya ke ambo ustaz. Ambo tahu ustaz bahwasanya Nabi itu berkunut. Tahu ambo tuh. Ya, hadis Nabi kunut itu kan dari Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi SAW berkunut. Ya kecek beliau. Tapi kan Nabi tidak taruh ya berkunut Ustaz. Kini kok ada perlu musaji nan setiap subuh tu berkunutnya Ustaz. Ya, Nabi sekali-sekalinya nan musaji kok taruh. Nama tanya aku Muhammadiyah. Ketika itu mengaji itu, ambo sampaikan, Pak, di masjid kita kok kita membaca alif lam mim sajadah setiap Jumat tak? Iya. Nabi taruh baca itu hari Jumat atau sekali-sekali? Sekali-sekali. Tidak dulu dalam riwayat hadis itu dawama ndak? Kana. Pernah itu redaksi hadisnya. Kalau karena itu pernah. Ya. Tidak ada muazabah, keterangan muazabah itu artinya perbuatan ini terus-terusan dilakukan Nabi, konsisten. Tidak. Kalau yang konsisten dilakukan Nabi itu sholat malam betul, sholat witir iyo, siwak betul. Tapi kalau membaca ayat sajadah tidak, cuma redaksinya kana. Adalah Nabi SAW pada suatu subuh Jumat membaca surat Alif Lam Mim Sajadah dan surat Al-Insan. Ya, itu hadisnya tidak terus-terusan. Kini di musajid kita taruh tidak hari Jumat membaca itu Pak. Iyo. Itu ba'am kesuitnya itu Ustaz. Maksudnya perbuatan sekali dilakukan Nabi sampai kiamat dia menjadi sunnah. Sampaikan dia itu. Sampai kiamatnya jadi sunnah. Kalau terus-terusan ba'am Ustaz jadi bid'ah. Oh enggak bid'ah. Apa namanya? Istiqomah.
Perbuatan baik kalau dirutinkan Bapak Ibu bukan bid'ah. Apa namanya? Istiqomah. Ada Nabi nyuruh bacalah Quran 1 juz setiap hari, ada. Nah, ada Nabi cuma nyuruh perbanyak. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi contohnya Ibnu Mas'ud itu sekali 7 hari khatam. Sekali 7 hari khatam. Ya. Berarti Quran itu nak 30 juz kalau bagi Ibnu Mas'ud. Berapa juz berarti itu? 7 juz. 7 juznya. Kau baca dari pertama ke hari kedua sampai sekali 7 hari khatam. Ya mana itu pula. Mungkin terapannya beda-beda. Ya. Mungkin barangkali ada di antara kita yang membaca Al-Quran sebanyak itu, bisa jadi. Ada pula yang 30 hari dia ambilnya batih dari Nabi, ya. Jangan lewat dari 30 hari mengkhatamkan Al-Quran, boleh jadi. Akan tetapi orang tidak menjadikan itu sebagai apa? Persoalan, pertikaian. Kenapa? Karena ilmu ketika itu menjadi rahim, menjadi perekat persaudaraan antara ahlinya. Dan ada perdebatan keras, ikut perdebatan karih. Memang karih. Di kecaan bacaka, mungkin nampi bacaka. Antara siapa? Haji Rasul dengan Syekh Muhammad Sa'ad Munkar, 50 kota. Syekh Muhammad Sa'ad. Ikut pula hebatnya ulama dulu, Pak. Kalau ada perdebatan keras, perdebatan yang karih lah, hal itu dilakukan dengan berbalas buku, dan buku itu ditulis dengan bahasa Arab. Hebatnya ulama dulu. Jadi kalau kabar debat karih, Bapak Ibu, iya berdebat, debatnya debat lanjut, tapi debatnya pakai bahasa. Apa tujuannya Bapak Ibu debat ke pakai bahasa Arab? Supaya awam tidak satu-satu. Kalau mandang ulama berdebat je bahasa Arab, nan paham siapa? Ulama pula. Nan awam manga? Amin. Berdoa buya ke. Dikiranya buya ke manga? Berdoa buya. Itu saja Bapak Ibu. Jadi masyarakat tetap stabil, keilmuan tetap jalan. Inilah yang barangkali kurang dewa kini. Dan mempelajari sejarah itu salah satu kunci bagaimana agar kita tidak menghancurkan pondasi kerukunan yang dahulu sudah dibangun oleh ulama kita, tapi kita tinggal lanjutkan saja. Itu makanya ambo pribadi kemanapun mengaji, kemanapun ceramah, kalau diminta jadi imam, ambo agak menolak-nolak. Siapa imam ratib di siko? Kalau di paso juga wak maju jadi imam, ambo tanya bana dulu. Siko kunut atau tidak? Siko basmalahnya jaharat tidak? Pokoknya wak tanya supaya istilah orang Minang, kaji jan dialih pakih lalu, jalan jan dialih orang lalu, cupak jan biasa orang manggalih. Nah, gitu. Jadi kita hormati ko musaji mendeko amalnya, ko musaji ko amalnya. Sebab dalam agama kita yang diperintahkan oleh Allah adalah nahi mungkar. Dan kadilarang ko nan baabu, nan mungkar baru dilarang. Ya, orang berzikir bersama-sama mungkar enggak? Enggak mungkar, sudah biasa saja. Pulang Pak, zikir bersama orang di kampung enggak masalah, enggak mungkar. Ada dalilnya Ustaz? Lain. Oh dalilnya Ustaz. Kalau hadis riwayat Imam Muslim itu riwayat dari Ibnu Abbas. Kanal jahru bidzikri ba'dal maktubati inda ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjaharkan zikir di masa Rasulullah setelah salat fardu ada. Ibnu Abbas. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 200. Kalau orang yang tak berdoa, tak berzikir bersama-sama, kadang-kadang nanti lo orang ambo malih, ambo semayang situ, batu imamnya nak pandai berdoa. Ada orang model itu. Ya, itu kan tak perlu didebatkan. Kenapa? Karena memang di dalam Fathul Mu'in kok kitab orang perti kok dijelaskan di situ. Ya. Zainuddin Malibari, lebih afdal memang setelah sholat itu tidak berzikir bersama-sama, tidak berdoa bersama-sama, kecuali dalam rangka taklim, mendidik. Makanya di sekolah-sekolah rata-rata sudah sholat tuh zikirnya bersama, betul. Sebab dalam rangka mendidik. Kalau di musaji koko mendidiknya memang ada, tapi lebih dominan mengamalkan. Sudah kita doa bahasa surang-surang, zikir surang-surang, ayatnya ada surat Al-A'raf ayat 55. Jadi tidak menjadi persoalan. Nah ini yang ingin kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai nanti gara-gara masalah kita, bapak-bapak ibu-ibu, umat Islam menjadi pecah. Ustaz, tapi awak kan jadinya kalau model itu 2 kali rayo. Ancak, nah 2 kali rayo. Mancak rayo sekali pada 2 kali.
Hah? Cak 2 kali kan, saya 2 kali menambang. Ya. Rusuh mana nandak buliah tu campur-campur ya Pak ya. Ustaz, ambo puasa ikut pemerintah. Batu lebih lembik. Kalau rayo Muhammadiyah. Betul. Lebih cepet berharinya puasa jadinya. 28 tak? Puasa tu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau rayo ni ikut Muhammadiyah, tapi pas mulai puasa ikut pemerintah, mana jadinya? Itu ya tak boleh. Ya. Nah, jadi pahami pula batas mana mulia mana tak mulia. Yang penting amalkan mana yang hati kita tenang. Orang lain asal tidak kemungkaran yang dia lakukan, lanjutkan. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, satu hal boleh jadi dalam masalah fikih ulama-ulama kita dahulu berbeda, tapi dalam masalah konsep kaji akidah maka ulama kita dahulu mau Perti mau Muhammadiyah tidak berbeda, tak berbeda. Ambo sebut kini 3 ulama, 3 ulama dan 3-3-nya punya corak pemikiran sendiri-sendiri. Siapa tuh? Kalau Muhammadiyah siapa tadi Bu? Haji Rasul, Bapak Buya Hamka. Kalau Perti siapa tokoh utamanya? Nyek Canduang. Kini ada tokoh peralihan kedua-duanya kok Bu, gabungan. Siapa tuh? Nyek Parabek. Nyek Parabek itu sekolahnya tawalib sama dengan Haji Rasul. Tapi kalau tawalib Padang Panjang Nyek Parabek itu bedanya di mana? Kalau Parabek itu berkunut itu loh. Makanya kalau ada orang Muhammadiyah berkunut rata-rata ya, kalau ada orang Muhammadiyah berkunut tu orang-orang bernuampu tu. Keciknya ko Muhammadiyah Nyek Parabek kecil. Muhammadiyah Nyek Parabek. Ketiga ulama beda-beda aku. Makam, sudut pandang beliau, posisi beliau dalam keilmuan. Nancik kaum tua, nancik kaum muda, nancik jembatan istilah orang. Nyek Parabek ke jembatan. Tiga-tiganya punya buku yang membahas tentang tauhid. Tiga-tiganya punya buku yang membahas tentang tauhid. Yang pertama Haji Rasul, Nyek DR, punya kitab tauhid, judulnya apa? Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Kemudian Nyek Canduang punya pula kitab tauhid, judulnya Al Jawahirul Kalamiyah. Judulnya sama dengan Al Jazairi. Ya, tapi ini yang karya Nyek Canduang. Yang ketiga, Nyek Parabek juga punya kitab tauhid, judulnya apa? Hidayah. Ketiga kitab yang menulis berbeda-beda, ya. Kelompoknya pun berbeda-beda, tapi isinya sama. Kiranya isi dari kitab tauhid yang 3 ini sama. Bagaimana samanya? Sebelum membahas isi, awak bahas dulu konsep tauhid yang benar itu seperti apa. Suatu ketika sekelompok orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, lawan Nabi kalau di Makkah orang-orang musyrik, umumnya orang-orang musyrik. Sebagian ada orang ateis atau dahriyah. Sedangkan lawan Nabi di Madinah orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Jadi mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka sudah tampak Pak, tanda-tanda kenabian pada sosok Nabi, tapi nyo ingin bertanya juga. Apa tanya orang Yahudi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, gambarkan kepada kami Tuhan engkau. Ku pertanyaan ngeri. Tanya Pak. Ibu kalau ditanya itu apa jawab ibu? Apa jawab apa? Anak bertanya Allah ko bah bantuannya Pak. Ko anak bertanya bah kawak akan menjawab. Ya. Jadi kecil pula Allah bertangan berkaki duduk di kursi, walaupun ayat kursi ada, ayat tangan ada, maka bahaya kok. Kenapa bahaya? Karena orang-orang Yahudi ini Bapak Ibu punya riwayat gampang kafir. Gampang kafir ke Ustaz. Dalam surat Al-Anbiya kan diceritakan ketika Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, baru mereka melintasi Laut Merah.
Dan ini menjadi cacian Umar kepada orang-orang Yahudi. Alun kariang kakinya sampai di daratan Sinai, tampak oleh mereka orang-orang Sinai ini juga punya berhala. Mesir punya berhala, orang Sinai juga punya berhala. Dalam pikiran mereka, oh kita telah selamat dari berhala Fir'aun, berarti kini awak menyembah berhala baru. Siapa? Berhala orang Sinai. Apa kata orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kamalahum alihah. Wahai Musa, buatkan pula lah bagi kami berhala seperti orang-orang ini punya berhala. Aneh. Nabi Musa mengajak mereka menyembah Allah, ternyata mereka justru minta berhala. Itu pertama, baru selamat lah bentuk itu perangai. Kemudian ketika Nabi Musa berkhalwat dengan Allah di bukit Tur Sina ya, selama 40 hari mua'adah ya. Wa wa'adna Musa arba'ina la. 40 hari Nabi Musa berkhalwat. Bani Israel ditinggalkan dengan siapa Bapak Ibu? Nabi Harun. Ya, Nabi Harun dipercayakan oleh Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel. 40 hari itu lama atau sebentar? Hah? Kalau menunggu gaji juga lama. Ya. Kalau menunggu anak kadang 40 hari itu sebentar. Ya. Ibu mungkin bacucu patang rasanya layak. Kini lah masuk SD saja. Ya, sebentar itu 40 hari. Tapi dalam waktu 40 hari, kaum yang sebelumnya dijaga oleh Nabi ternyata tiba-tiba membuat patung anak sapi. Dibuatnya patung anak sapi, disembahnya patung anak sapi. Berarti bagaimana? Tabiat Bani Israel ini susah menyembah Allah. Kenapa susah menyembah Allah? Karena mereka materialistis. Kalau tidak tampak susah. Itu penyakit orang-orang Bani Israel itu Bapak Ibu. Kalau tidak tampak susahnya menyembah. Kalau tidak tabayang susahnya menyembah. Sedangkan Allah bisa dibayangkan. Enggak, Allah tidak bisa dibayangkan. Yang dibayangkan Allah boleh Allah. Enggak. Apakah Allah petak? Enggak. Apakah Allah hitam? Enggak. Apakah Allah putih? Enggak. Apa saja yang terlintas di kepala kita ketika membayangkan Allah, maka pikiran itu salah. Makanya enggak boleh. Kata Ibnu Abbas, tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan segala sesuatu, tapi yang tak boleh dipikirkan apa? Zat Allah enggak boleh pikirkan. Masalahnya itu yang tidak tahu, tidak pandai Bani Israel kok, sehingga dibuik-buiknya. Tadinya minta berhala kepada Nabi Musa, berang Nabi Musa. Kini ditinggalkan 40 hari, dibuat pula oleh mereka apa tadi? Patung anak sapi. Bara kurang ajarnya. Padahal ada Nabi Harun di situ. Samiri nanti turwi di orang-orang. Kini beberapa abad setelah itu datang pula mereka kepada Nabi Muhammad. Ana ditanyanya tadi. Kok kalau tidak hati-hati kok Nabi Muhammad menjawab dibuatnya puluh patung sudah berdasarkan gambaran Nabi. Tentu itu jadinya. Karena sesuatu yang bisa digambarkan berarti bisa digambar. Dan sesuatu yang bisa digambar berarti bisa perlu dibuat patuangnya. Kan bayu kok. Tapi itulah kecerdasan nabawiyah. Apa jawab Nabi Bapak Ibu ketika ditanya siflana rabbak? Nabi jawab dengan surat Al-Ikhlas. Itu jawab. Ternyata ikulah konsep memahami Allah. Ada berapa ayat surah Al-Ikhlas? 5. Berapa ayat? Coba Bapak Ibu cari ya konsep. Pertama disebut qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Apa maksudnya satu? Kau tutup cangkir kepada aku, Bu. Cik, bisa jadi dua? Bisa pecahan jadi dua. Ambo pada kini ke? Bisa jadi dua? Bisa. Balah. Pijen Bu balah lah. Di alam ini tidak ada yang satu mutlak. Bahkan tunggak nancieko terdiri dari banyak partikel-partikel, terdiri dari atom. Manusia terdiri dari banyak sel.
ambo bantu iko kini Bapak Ibu bisa di cloning kok copy paste bisa dibuat jadi duo. Bakok bisa sebab manusia walaupun tampak oleh kita satu, sejatinya terdiri dari sel, terdiri dari jaringan, terdiri dari organ, sistem organ menjadi sosok manusia seperti itu. Tidak ada satu mutlak di dunia. Tapi kalau Allah satu mutlak, satu yang tidak tersusun, satu yang tidak terbagi, itu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Apalagi Allahus samad. Allah tempat bergantung. Iko sebenarnya untuk membantah. Nanti tak bayang-bayang dek orang Allah ko bergantung di kursi, Allah ko bergantung ke arash. Kemudian bu kini ko duduk, ko kursi bergantung ke ambo, ambo bergantung ke kursi. Ambo bersandar ke kursi, itu kursi bersandar ke ambo. Ustaz ke kursi. Ya, jangan terbayang-bayang pula serupa itu. Karena Allah itu ada sebelum ada langit. Allah ada sebelum ada bumi. Ketika aras belum ada, Allah ada atau tidak? Ada. Berarti Allah itu tidak bergantung kepada apapun. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Justru segala sesuatu bergantung kepada Allahus. Di Allah tidak bergantung karena lain. Allah tanpa bergantung. Ditegaskan oleh Nabi SAW. Apalagi lam yalid. Tidak beranak. Tidak beranak berarti tidak kambang. Tidak kambang berarti bagaimana? Tidak berubah. Allah ku tetap. Konsep logisnya seperti ini. Sesuatu yang sudah sempurna tak akan berubah. Santan lama, Bu? Lama santan? Lama. Berubah? Berubah. Bakok bisa berubahnya? Di alun sempurna. Sampurih. Sampurih itu, sampurih. Ya, samparah no karambia. Ya, sempuras. Berubah enggak? Berubah. Bakok berubah? Alun sempurna. Kalau minyak kerambia berubah enggak? Kan lebih itu. Kalau santan Allah menjadi minyak, minyak kok tahan lama enggak? Tahan. Bakok tahan? Ikulah sempurnanya. Ikulah inti dari kerambia itu. Ya. Logisnya seperti itu. Karena berubah itu berarti bisa jadi berubah menjadi lebih baik, bisa jadi berubah menjadi lebih buruk. Hati-hati. Allah tuh sudah sempurna baiknya. Bisa Allah tambah baik? Tidak. Orang yang mengatakan Allah bisa tambah baik berarti dikeceknya sebelum Allah kurang baik. Itu jadi. Hati-hati. Itu logikanya seperti itu. Jadi Allah kok tidak berubah, tidak kambang lain, tidak beranak. Lam yalid. Kemudian Allah bagaimana? Lam yulad. Tahun berapa lagi ya? Kok tanya lo ke kawan? Tahun berapa lagi ya? Yakin? Gimana? Kok ragu? 2005 balik, kok? 7 balik. 2007 balik. Sebelum 2007 balik di mana tinggal? Sebelum 2007 balik di mana tinggal? Oh iya, lah situ je. Kok makhluk, Bu yo? Makhluk ke awalnya tak ada, baru kemudian menjadi itu makhluk. Proses dari tidak ada menjadi ada itu namanya apa? Itu nan wiladah. Itu nan kelahiran itu. Musajid kau tahun berapa adanya Ustaz? 93. Sama. Sebelum 93 di mana musajid kau? Tak ada. Kemudian menjadi itu sifat makhluk tuh. Tak ada menjadi ada. Kalau Allah pernah tak ada? Allah itu ada tanpa awal. Allah itu awal, tapi Allah itu ada tanpa Allah itu tidak dilahirkan. Karena kalau sesuatu itu dilahirkan berarti ada yang sesuatu itu kalau tadinya tidak ada kemudian menjadi ada berarti ada yang mengadakan. Sedangkan Allah tidak pernah tidak ada. Ini jangan tanya Allah kok bilo adonya Ustaz. Allah kok tidak pakai bilo loh. Allah kok tidak pakai
bilo, karena bilo itu pertanyaan waktu, sedangkan waktu itu adalah ciptaan. Nah, segala sesuatu yang terikat waktu pasti habis, sedangkan Allah tidak habis. Kenapa Allah tidak habis? Karena Allah tidak terikat waktu, karena Allah itu tanpa permulaan. Allah itulah yang awal, lam yulad. Kemudian apa lagi? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sama, yang sebanding dengan Allah. Ini yang tadi kita singgung sedikit. Ketika berzikir, tabayang putih, apakah Allah itu putih? Tidak. Tabayang hitam, apakah Allah itu hitam? Tidak. Apakah Allah laki-laki? Indah. Apakah Allah padusi? Indah. Allah pakai baju? Indah. Allah batilanjang? Indah. Halo doh. Batu Ustaz, paniang lah Ustaz. Baju indah, dilanjang indah, padusi indah, laki-laki indah, itu Allah kok. Jadi bayangkan. Orang kadang-kadang bertanya-tanya panjang mana ambo jawi simpel saja. Kok disiku apa? Galih ketik itu cangkih. Di lintau beda kan. Lintau itu cangkih itu nan tadahnya deh. Bu, kok laki-laki itu padusi? Hah? Apa? Laki-laki itu padusi? Dikecek laki-laki salah. Kecek padusi salah. Jangankan Allah ya, iko saja kecek laki-laki salah, kecek padusi salah. Iko babaju atau betilanjang? Akhirnya jawab itu Pak. Iko babaju atau betilanjang? Bakecek babaju salah aja. Bakecek betilanjang salah. Bakok kecek salah betilanjang. Nan bisa dikecian batilanjang itu nan punya aurat. Koma bati auratnya. Nah, jangan kecil kok gali batilanjang enak dah. Sama aja Allah. Allah tu nak bisa dikatakan tilanjang enggak boleh batu sebab Allah enggak punya aurat, nak ada aurat. Dikecian baju enggak boleh. Kecil laki-laki enggak boleh, dikecian perempuan enggak boleh. Dikecian di atas enggak boleh, kecian di bawah enggak boleh, samping enggak boleh. Ya kalau dalam akidah Tahawiyah seperti itu. Nah, 5 ayat ini Bapak Ibu yang kemudian menurunkan, diracik oleh ulama, diekstrak menjadi namanya sifat salbiyah. Apa namanya? Apa itu sifat salbiyah? Standar kita menentukan apakah ini Tuhan asli atau Tuhan palsu. Sifat salbiyah. Dan itu ada di kitab Haji Rasul tadi, Nyak DR, judulnya Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Dan 5 sifat ini juga disebutkan dalam Hidayah, bukunya Parabe Syekh Ibrahim Musa. 5 sifat ini juga disebutkan dalam bukunya Canduang Tokoperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Iko ulama beda-beda organisasinya, tapi ketika menulis buku akidah sama ba'a seimbang antara dalil nakli dengan dalil akli. Aklinya seimbang. Batu dirumuskan 5 ayat surat Al-Ikhlas tadi menjadi sifat apa namanya tadi Bu? Salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Dengan mengetahui sifat ini maka kita bisa tahu ini Tuhan asli atau Tuhan palsu. Apa tadi itu? Qul huwallahu ahad. Apa sifat salbiyahnya tuh? Wahdaniyah. Allahus samad. Allah tampik bagantuang. Berarti Allah hendak bergantung kanan lain. Kalau Allah hendak bergantung kanan lain berarti Allah berdiri sendiri mutlak, berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Lam yalid, Allah hendak kambang, Allah hendak berubah. Kalau hendak berubah berarti tetap kau bahasa Arabnya apa? Baqa. Lam yulad, Allah tidak dilahirkan, berarti Allah itu ada tanpa awal. Ada tanpa awal itu apa? Terdahulu itu bahasa Arabnya apa? Qidam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ndak adonan samo jo Allah, ndak adonan sebanding jo Allah, berarti Allah berbeda dengan makhluk. Apa bahasa Arabnya? Mukhalafatuhu lil hawadithi. Jadi kau orang-orang murtad, mudah-mudahan tidak ada murtad dari kau. Sebab beberapa bulan lalu ada orang murtad di Pekumbuan. Ya. Ada orang murtad, anak SMA, kelas 2. Kelas 2 SMA. Kok sampai murtad? Banyak cerita, ada nan mengecek trauma keluarga, ada nan mengecek dek nyoba cewek-cewek.
Ya berpacar-pacar di orang Nasrani. Laki-laki. Kalau duduk 5 sifat ko Bapak Ibu, indah akan mungkin murtad. Kalau duduk 5 sifat ko, ndak akan mungkin murtad. Bako ndak mungkin murtad. Ko kaji rasio kayo. Dan laporan ke polisi, kecil lo penistaan agama lain. Ada orang Islam mau pindah ke agama Kristen. Contoh, di Kristen siapa Tuhannya? Yesus. Awak pakai 5 sifat ko. Yesus ko Tuhan atau indah? Tadi sifat Tuhan apa? Qidam. Qidam ko artinya ada tanpa awal. Yesus ko ada tanpa awal atau ada awalnya? Ada awalnya. Awalnya hamil dulu Siti Maryam. Baru lahir Nabi Isa. Berarti Nabi Isa ini berawal. Coret. Karena syarat pertama. Yuk, uji berkas. Syarat kedua apa tadi? Tidak berubah. Tetap. Nabi Isa berubah atau tidak berubah? Dari bayi gadang. Kemudian dalam keyakinan orang-orang Nasrani, Nabi Isa sudah mati dalam keyakinan kita Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal Nabi Isa ini berubah. Habis. Karena syarat kedua, coret. Syarat ketiga apa tadi? Berbeda dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil. Nabi Isa ini sama dengan makhluk atau berbeda? Berarti coret. Karena 3 syarat karena. Syarat kampe tidak butuh ke tampe yang lain. As-Samad, kepadanya kita bergantung. Nabi Isa kau tampe bergantung atau Nabi Isa nan bergantung? Alun laya bergantung kama kan ya. Lah laya bergantung ke bumi, tampe tagak. Berarti ba'an Nabi Isa kok bukan tempat bergantung. Karena itu syarat kampe. Dan kelima apa tadi? Wahdaniyah. Qul huwallahu. Nabi Isa kok cie atau banyak? Cie dan Nabi Isa. Dan emaknya tambah cie. Dan napaknya tambah cie. Lah berarti itu nan Trinity ya. Kalau sawaknya alih bahasanya Trinitas. Ya, 3 dalam 1. Kalau orang-orang Hindu punya keyakinan Trimurti. Ya, 3 badan 1 tubuh. Kalau orang-orang Kristen namanya Trinity, Trinitas. Ya, enggak. Berarti tidak satu Tuhannya. Berarti ba'a lolos uji enggak? Enggak, coret. Kalau ada orang Islam murtad, mohon maaf, itu tentu masalah sekut. Islam mengajak dia untuk menyembah Sang Pencipta, Pencipta manusia, pencipta batu, pencipta gunung, pencipta laut. Inyo malah ingin menyembah makhluk. Islam itu datanglah suah. Datang ke orang menyembah batu, kecak awak, jangan sembah batu, tapi sembahlah yang menciptakan batu. Datang Islam kepada penyembah matahari, bulan, bintang, kecak Islam, jangan sembah matahari, bulan, bintang, tapi sembahlah yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Datang kepada orang yang menyembah Nabi Isa pun seperti itu. Jangan sembah Nabi Isa, tapi sembahlah yang mengutus, yang menciptakan Nabi Isa. Itu simpel. Kini awaklah menyembah yang mengutus Nabi Isa, menyembah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, menyembah yang menciptakan batu. Tiba-tiba kembali menyembah Nabi. Namanya tuh bodoh. Makanya murtad. Murtad itu artinya kalau secara ilmu saraf kan asal katanya yartaddu, irtidadan, wa murtaddan, fa huwa murtaddun, wa dzaka murtaddun. Apa arti murtad tuh? Murtad tuh artinya bantu kacang dia buih cik, bayang dia. Ba jadinya kacang dia buih cik. Murtad tuh rudut tuh artinya baliang. Baliang artinya tuh. Goyang, guncang. Arti aslinya ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Tidak mampu seseorang untuk menarik kesimpulan logis. Kalau ada orang sujud kejawi, kini Bapak Ibu, andai jalan nakanya ketika sujud kejawi, tidak muhnya sujud kejawi itu. Andai jalan nakanya, baku ambo sujud kejawi. Harusnya ambo menyembah siapa kok yang menciptakan jawi. Iko malah awak sujud ke jawi. Ambo sujud kejawi. Kiranya orang Islam makan jawi. Kalau akal jalan, inilah musibah bagi sebagian manusia ketika Allah Subhanahu wa taala cabut akalnya sehingga iman tidak masuk ke hatinya. Jadi akal ke jo iman ke sabandiang, ke pintu masuk ke. Ini kemari.
Orang iman kuat tapi akal tidak stabil nanti seperti orang-orang Yahudi. Batu nyo beriman lagi tapi akalnya kok payah mengimani sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Dibuatnya kemudian gambaran-gambaran Tuhan, dibuatnya berhala. Nah, makanya kita umat Islam menyeimbangkan dua tadi. Apa dalilnya tadi Bapak Ibu? Dalil nakli Al-Quran hadis dan juga dalil akli. Dan ini yang kita dapatkan dari karya-karya ulama-ulama kita dahulu. Seimbang. Ya payah lah dulu orang beragama ko tak balik-balik kini. Nancik ngece beragama ko jo akal mutlak. Allah lagi hawa akal malah tak dipakai. Ko bibit-bibit Mu'tazilah. Ya, dalil ko bisa ditolak gara-gara tak sesuai jo akal. Dulu cek lagi. Beragama ko jo dalil akal tak boleh dipakai. Aku bibit-bibit orang gilo. Aku orang gilo. Sebab orang kalau nak berakal tu gilo jadi. Nah, nawak endak seimbang. Allah berikan kepada kita akal, Allah juga berikan kepada kita Al-Quran ko kan dari Allah juga. Tapi kedua-duanya bertampik. Akal inilah yang dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Akal yang sehat tentu saja. Makanya anak-anak tu nak mukallaf nang ketek padeko. Akalnya lu jalan. Orang gila wajib sembahyang. Enggak, bahkan tak wajib sembahyang. Akal nak jalan. Padusi ketika haid wajib sembahyang. Bahkan tak wajib sembahyang. Dek ketika haid ku pamberang. Kenapa? Perasaan naik tu ya, perasaan naik agak pamberang. Laki agak busuk sedikit kalau sedang haid. Ya. Hormonnya tidak stabil. Ya, bukan nakal kurang, enggak. Hormon ketika itu tidak stabil. Sayang Allah kepada padusi. Dia waktu libur solat. Laki enggak solat sepanjang waktu. Kita ngaji sampai syuruk Bu, sampai jam 8. Lah syuruk ya. Lah syuruk. Nah, sebelum kita tutup, kalau ada bapak-bapak ibu-ibu ingin bertanya, kalau bisa ambo jawab kini, mudah-mudahan bisa dijawab kini. Kalau tidak nanti ambo carikan jawabannya ambo WA saja kepada pengurus. Ada bapak ibu? Boleh Bu. Ya. Kok istilah orang-orang istilah filosofisnya ada perbedaan antara mengetahui jalan dengan menapaki jalan. Mengetahui jalan dengan menapaki jalan. Secara konsep barangkali ibu tahu supaya fokus dalam sholat kok jangan pikirkan Allah. Tapi pikirkan apa tadi? Nikmat Allah. Nah, sholat. Ketika ibu sedang melafazkan lafaz solat tu bisa jadi yang ibu pikirkan jantung. Makanya ada orang solat ku mendeko pak kaki dah seketik ibu. Batu marasuan datak jantung tu inna solati wa nusuki wa mahyaya, hidup aku terasa dengan jantung. Jantung kau ketika dikaca badatak. Pertanyaannya yang membuat jantung badatak tu ibu enggak? Sian mendatak jantung. Bisa kita mengontrol detak jantung? Ada nan menyetel jantung setiap pagi. Hari itu ambo serti 10 saja maksimal ada amde itu. Enggak ada. Berarti jantung ini di luar kuasa kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu salah satu cara dipahami setiap teks yang kita baca. Dibayangkan nikmat Allah. Lidah kita pun enggak betulang. Lidah kan enggak betulang dah, tapi bisa melafazkan kalimat-kalimat ayliwa dari mana keluarnya? Dari mana keluarnya, Bu? Ya dari mana kelenjar lidah itu lubangnya. Ya cuma bawah telinga ya. Kadang-kadang bawah lidah. Itu contoh. Nikmat Allah tuh kalau dibayang-bayangkan tidak sudah tambah dibayangkan tambah syukur. Iko namanya konsep. Boleh jadi sadonya awak tahu iko. Tapi khusyuk solat kok tidak cukup di konsep saja. Ada namanya apa? Zuk, rasu. Rasu dalam beribadah. Nah, kalau supaya khusyuk dalam solat, cara pertama namanya bukan khusyuk. Cara pertama supaya khusyuk tu namanya takhasyuk. Apa Bu? Kan itu nan doa ya. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana. Apa arti takhasyuk tu? Pura-pura khusyuk. Caranya pura-pura khusyuk. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan
Coba kamu bayangkan ketika kamu sholat, kamu diperhatikan oleh orang yang kamu hormati. Itu kecil ya. Ko langkah-langkahnya bu yo. Pertama dalam sholat, coba bayangkan kamu diperhatikan oleh orang yang kamu umpamu anak muda ko ketika sholat, bayangkan calon mintu mencari. Biasanya ina atau ina kayak nak. Kalau lagi diceliak calon mintu, panjangan seketik. Ya. Biasanya takbir. Kini dek diceliak dek calon mintu. Padik-padian. Memang itu cara pertamanya. Takhasyuk. Tapi kita kini berusaha khusyuk bukan di orang lain menceli awak. Orang lain tak dolan menceli awak doh. Kita cuma membayangkan kalau ada orang yang memperhatikan kita dan orang ini kita hormati, pasti kita berusaha sebaik-baiknya sholat. Apalagi kalau nan menceli itu adalah sebab level khusyuk kedua ihsan. Dan pertama apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang pertama merasa berjumpa Allah dalam salat, dan kedua merasa diperhatikan Allah. Kok level 2? Wah, mungkin level 2 kok Pak yang bisa kita lakukan ketika salat merasa diperhatikan Allah. Itu yang pertama tuh, ya. Yang kedua cara khusyuk dalam salat itu adalah istiqamah, komitmen. Cek Nabi SAW, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal imam. Siapa yang sholat sampai 10 hari berjamaah dan mendapati takbir imam, imam takbir awak langsung takbir, kutibat lahu bara'atani, Allah tuliskan baginya 2 kemerdekaan, merdeka dari sifat munafik dan merdeka dari api neraka. Mungkin dan membuat sholat awak dak khusyuk tu ada nisbat nifak di situ. Awak mengecek kadang-kadang, kau mohon maaf Pak ya, laki-laki kau nampak dia pajak tu saling kuah, pajak tu suka main padusi, nan lidah awak ngecek, tapi nan hati ketik awak, aden kalau ada kesempatan namu hal itu, ya rancak kiranya simpanannya mah boleh jadi hati-hati ketik nan sifat-sifat serupa itu nan menghalangi awak khusyuk dari salat. Maka salah satu cara untuk memberasihannya apa tadi? Salah satu cara salat sampai 10 hari secara berjamaah konsisten. Kau mohon maaf Pak ya, kau kaji rahasia lo cek kau kalau mengaji masuk waktu syuruk dengan kaji dulu. Sebab mendengarkan kaji hukumnya fardu. Salat sunat syuruk hukumnya kau kaji fikih kau. Balantak dan wajib jangan sunat. Wajib dulu ya. Yang ketiga dan itu yang paling penting, meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiatnya bagandian, berputar-putar, saling kait mengait. Cara untuk meninggalkan maksiat gimana? Konsisten sholat. Cara untuk khusyuk dalam sholat gimana? Tinggalkan. Kedua kok saling. Kemudian apa boleh? Itu riyadhah. Raso-rasokan. Pelunak hati dengan zikir, pelunak hati dengan banyak puasa. Ya, nah, itu baru ya, mudah-mudahan bisa kita capai kekhusyukan dalam beribadah. Hanya setiap orang tu mungkin jalannya beda-beda Bu. Ada nan butuh khusyuk tu tergantung suasana. Suasana kamu maksudnya apa? Kan ada hal-hal nan membuat awak tidak khusyuk. Baun badan lah misalkan. Makanya orang makan bawang putih tidak boleh masuk masjid dek Nabi. Ya, contoh bunyi mungkin. Nah, makanya solat paling khusyuk tu memang potensi solat khusyuk tu bila sepertiga akhir malam. Sebab ketika itu tenang, polusi suara tidak ada, polusi bau mungkin juga tidak ada ketika itu. Ya, tapi yang penting istiqomah itulah yang paling penting ya Ibu ya, cara khusyuk dalam salat itu barangkali. Wallahu taala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada, sampai situlah barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.